Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama kembali dalam anugerah Tuhan. Kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang dahsyat dan luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Satu minggu kita lewati bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya ada kasih Tuhan yang semakin besar dalam hidup kita. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Buka hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Engkau luar biasa Tuhan. Hari ini Tuhan beri kesempatan kepada kami boleh bersama-sama kembali Tuhan dalam ibadah online. Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kami rindu untuk terus setia kepadamu ya Tuhan, sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami mau senantiasa setia kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar Engkau mendapati hati kami Tuhan. Hati yang rindu kepadamu Tuhan. Hati yang setia kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Kami muka Tuhan, ibadah kami pada hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah
Engkau Yesus, kami muliakan Engkau. Engkau segalanya Tuhan, Engkau yang terbaik. Kami ada sebagaimana kami ada untuk melayani-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau luar biasa Yesus, Engkau luar biasa Tuhan. Kami menghormati Engkau. Engkau ada di sini ya Tuhan. Engkau ada bagi setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik dan sangat baik. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes, Lord. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Berbicara Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Adalah sukacita dapat kembali berjumpa dengan Bapak Ibu melalui pelayanan ibadah online ini. Dan hari ini firman Tuhan menjadi kekuatan buat setiap kita, diambil dari satu kitab Filipi 4 ayat yang keempat. Mari Bapak Ibu dimanapun Anda sedang berada menyaksikan video ini, ambil kesempatan ini untuk lihat Alkitab Anda melalui mobile ataupun Alkitab buku untuk kita bersama-sama terlibat langsung dalam pemberitaan atau pembacaan firman pada hari yang indah ini. Mari buka bersama dengan saya Filipi 4 ayat yang keempat. Bunyi firman Tuhan, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sungguh ayat ini Bapak Ibu, ayat yang pendek, tetapi sungguh panjang dan dalam serta luar biasa maknanya. Untuk menghafalnya sangat mudah dan tidak perlu waktu yang panjang. Tetapi kalau kita melihat makna ayat ini, sungguh-sungguh sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ayat ini, ada satu tekanan yang diulang 2 kali kata itu, yaitu bersukacitalah. Dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Mengapa harus ada dikatakan sekali lagi? Berarti ada satu tekanan yang sangat dalam, bahwa ketika Paulus menuliskan surat ini melalui ilham Roh Kudus kepada jemaat Filipi, hendak mendorong mereka supaya mereka tetap bersukacita di setiap keadaan yang ada. Nah, menjadi paradoks Bapak Ibu, ketika kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 hari-hari ini, bagaimana kita bisa bersukacita? Apa yang harus kita sukacitakan? Sukacita seperti apa yang harus kita wujud nyatakan, tampilkan di keadaan COVID-19 ini? Dengar baik Bapak Ibu. Firman Tuhan itu adalah tetap relevan di setiap keadaan zaman. Dan saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Dan ketika kita mendengarkan firman ini, maka firman itu adalah berkuasa untuk akhirnya kita menang atas setiap keadaan. Mungkin keadaannya sama, mungkin keadaannya tidak berubah.
Tetapi saya percaya firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan berkuasa untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Nah, kalau kita cermati sesungguhnya Bapak Ibu, tidak ada yang paradoks di ayat ini. Karena kalau kita melihat ayat ini sangat sesuai dengan keadaan kita sekarang, yaitu di keadaan yang tidak wajar untuk bersukacita, di keadaan yang seharusnya berduka cita. Tetapi saya percaya tidak kebetulan ketika kita belajar firman ini, maka firman ini hendak mau mengajak kita bersama, sekalipun keadaanmu dalam keadaan duka cita, sekalipun keadaanmu dalam keadaan penderitaan, sekalipun keadaanmu dalam keadaan sedang berjuang menghadapi masalah-masalah yang sedang engkau hadapi, maka saya percaya ada maksud Allah yang luar biasa di balik ayat Filipi 4 ayat yang keempat ini. Mari kita lihat satu demi satu latar belakangnya, bahwa kitab ini, secara khusus ayat ini dituliskan oleh Rasul Paulus yang sedang berada di penjara Roma. Bisa Bapak Ibu bayangkan sekarang, ada surat, ada perkataan yang begitu agung, keluar dari balik jeruji besi, keluar dari seorang narapidana. Dia dipenjarakan bukan karena dia berbuat jahat. Dia dipenjarakan oleh karena nama Tuhan, oleh karena pemberitaan Injil. Sesungguhnya rewards lah yang dia dapat. Tapi sayang seribu sayang, pelayanannya, keadaannya, apa yang dikerjakannya tidak diapresiasi dengan baik. Malah dia ada di dalam penjara. Tetapi yang sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu, bahwa sekalipun dia berada di dalam penjara, dia tidak menjadi putus asa. Dia tidak menjadi hilang harap. Dia tidak menjadi menyalahkan Tuhan. Dia tidak menjadi orang yang bersungut dan akhirnya menjadi putus asa dengan keadaan yang ada. Namun yang sangat menarik adalah justru di tengah-tengah keadaan demikian, dia tetap bersuka cita. Hal yang sama juga dia ingin sampaikan kepada jemaat Filipi. Sekalipun jemaat di kota Filipi menghadapi mungkin ada konflik-konflik internal, ada keadaan-keadaan yang tidak mengenakan secara iman. Tetapi Paulus menasihatkan mereka, sekaligus menekankan, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Oleh karena apa? Oleh karena dua hal. Yang pertama, Paulus meletakkan sukacitanya bukan pada keadaan. Paulus mau supaya jemaat Filipi meletakkan sukacitanya bukan pada situasi, tetapi sukacitanya adalah di dalam Tuhan. Nah, menarik sungguh luar biasa. Mari Bapak Ibu, bahwa sukacita itu berbeda dengan happy. Sukacita yang dari Tuhan itu berasal dari dalam keluar. Tetapi sukacita dari dunia ini adalah kegembiraan yang dipengaruhi dari luar ke dalam. Orang mendapat hadiah itu bergembira. Orang mendapatkan naik pangkat jabatan itu bersukacita. Itulah sukacita dunia, itulah kegembiraan dunia. Tetapi kegembiraan sukacita di dalam Tuhan adalah sukacita yang berasal dari dalam keluar, mempengaruhi keadaan yang ada. Mengapa hari-hari ini kita menjadi lemah? Jawabnya sederhana, karena sukacita kita gantungkan kepada apa yang di luar diri kita. Sehingga ketika keadaan berubah, maka mood diri kita, mood sukacita kita, kualitas sukacita kita pun berubah. Karena keadaan tidak pernah abadi. Keadaan tidak pernah berubah, tidak pernah kekal. Artinya, bahwa kalau seseorang meletakkan sukacitanya kepada keadaan yang ada, so pasti hidupnya tidak akan mengalami sukacita yang sejati. Nah, Rasul Paulus, sekalipun dia ada dalam penderitaan yang sangat luar biasa di dalam penjara, tetapi dia tidak meletakkan sukacitanya dengan situasi yang ada. Dan saya percaya inilah yang membuat Rasul Paulus tetap dia setia melayani Tuhan. Tetap bersukacita, berkobar-kobar memberitakan firman. Karena dia meletakkan sukacitanya bukan kepada keadaan, tapi meletakkannya di dalam Tuhan yang adalah sumber sukacitanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita pelajari lagi, kalau kita melihat mengapa Rasul Paulus bisa bersukacita sekalipun keadaan tidak baik, sekalipun dia sedang ada di dalam penjara. Mungkin ini satu aplikasi dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa bersukacita di tengah-tengah pandemi seperti ini?
Jawabnya adalah, jangan letakkan sukacitamu dalam keadaan yang ada. Dan yang berikutnya adalah, kita dapat lihat bahwa Paulus bersukacita. Hendak mau dia katakan bahwa sukacita itu adalah sebuah keputusan. Sukacita itu bukan perasaan Bapak Ibu. Sukacita itu bukan sebatas hanya bisa tertawa dan bergembira. Sukacita itu bukan sebatas hanya muka berseri-seri dan tertawa lalu kemudian terbahak-bahak. Tidak. Tapi sukacita di dalam Tuhan itu adalah bukan sebatas perasaan, tetapi adalah keputusan. Kalau kita pilih hari ini ada sebuah keputusan untuk bersukacita, saya pasti akan ada energi sukacita di dalam hati hidup kita. Sekalipun di sekitar kita mungkin kita belum dapat tertawa bergembira seperti orang lain bergembira dan tertawa. Tetapi ada suatu luapan yang luar biasa untuk kita tetap tidak hilang pengharapan. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Nah, sekali lagi saya mau katakan Bapak Ibu, jangan gantungkan sukacitamu kepada situasi. Letakkanlah sukacitamu kepada keputusan. Dan itu yang Paulus kerjakan. Sehingga dia berkata kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah senantiasa. Senantiasa. Artinya terus menerus. Artinya hari ini, besok, dan akan datang. Bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah dan bersukacitalah di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, amat menarik ayat firman ini. Mari kita lihat satu demi satu apa yang menjadi maksud dari ayat ini. Poin pertama adalah bahwa kita hanya bisa bersukacita kalau kita ada di dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Artinya Bapak Ibu, sukacita orang Kristen itu bukan karena orang lain itu jatuh, ditimpa malapetaka, dikutuk, lalu kemudian jatuh di bawah jembatan. Tidak. Sukacita orang Kristen adalah sukacita di dalam Tuhan. Artinya, di dalam kebenaran firman Allah. Orang yang bersukacita di dalam Tuhan, dia sepakat apa yang Tuhan firmankan. Karena firman itu ya dan amin. Bersukacitalah di dalam Tuhan, artinya bersukacitalah di dalam kebenaran Tuhan. Dan kalau kebenaran Tuhan berkata kepada kita bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan, saya percaya apapun keadaan yang sedang kita alami, maka berujung kepada kebaikan karena kita mengasihi Tuhan. Itulah kebenaran. Kalau dalam 1 Korintus 10:13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi batas kekuatan manusia, dan ketika engkau dicobai, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Apa artinya? Kita sepakat dengan firman itu. Apapun keadaan, masalah besarkah menurut orang, masalah yang luar biasakah kata manusia, tetapi ingat baik, firman berkata hari ini, pencobaan-pencobaan, pergumulan-pergumulan, tantangan kehidupan, masalah sekalipun, itu menjadi biasa kata firman, dan kita sepakat itu biasa, karena kita punya Tuhan, Tuhan yang luar biasa, masalahnya yang biasa, Tuhannya yang luar biasa, sakit penyakitnya yang biasa, Tuhannya luar biasa, dan kita bisa tetap bersukacita, karena kita bersukacita di dalam Tuhan dan kebenarannya. Menarik. Sungguh luar biasa. Tetaplah bersukacita. Dan saya mau katakan satu tekanan yang luar biasa. Di luar Yesus, Anda tidak akan bisa menemukan sukacita sejati. Di luar Yesus, Anda tidak akan pernah menemukan sukacita di balik duka cita. Di dalam Yesus, Anda tidak pernah akan menemukan sukacita yang luar biasa sejati yang dapat bersukacita di tengah orang sedang ada di penjara karena Injil Tuhan. Hari yang indah ini sungguh luar biasa. Biarlah kebenaran firman ini menguatkan setiap kita. Masih kita ingat tentu kisah tentang Kain dan Habel. Kisah itu amat kita hafal mulai dari sekolah minggu dulunya. Dan itu sangat menarik bagaimana ada dua bersaudara, dua-duanya sepakat mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sangat menarik, sungguh luar biasa Bapak Ibu. Si Kain nama abangnya, si Habel nama adiknya. Dua-dua mempersembahkan korban persembahan kepada Allah. Itu satu tindakan yang sungguh-sungguh mulia.
Tapi Alkitab mencatat satu persembahan diindahkan, satu persembahan tidak diindahkan. Artinya satu persembahan Habel diterima oleh Allah, tapi persembahan Kain ditolak oleh Allah. Banyak orang menafsirkan bahwa persembahannya cacat, sehingga ditolak, cara mempersembahkannya kurang baik, kurang sopan, maka cacat. Saya tidak melihat itu. Tetapi saya melihat kepada kedaulatan Allah. Semua tergantung kepada si penerima. Penerima berkata bahwa persembahan Habel diterima, persembahan Kain ditolak. Tetapi yang menjadi berbeda adalah karena respon daripada si Kain. Kain ketika persembahannya ditolak oleh Tuhan, apa yang terjadi? Marahlah dia. Geramlah hatinya, panas membaralah dia. Dan ketika ada dalam keadaan itu, Tuhan mengingatkan dia. Dia sedang kehilangan sukacita. Dia sedang ada dalam kemarahan yang luar biasa. Tuhan mengingatkan dan berkata, hati-hati Kain. Kalau engkau marah, mengapa mukamu muram? Kalau mukamu muram, engkau sedang marah. Hati-hati, dosa sudah menunggu engkau di muka pintu. Tetapi engkau berkuasa untuk mengatasinya. Namun apa yang terjadi? Nasihat itu dipandang lalu begitu saja. Maka bahkan telinga rohaninya tidak diberikan untuk nasihat itu. Panas bara, api yang sangat luar biasa. Orang yang sedang panas tidak ada sukacita. Dan akhirnya yang terjadi adalah dia berniat untuk melenyapkan saudaranya. Akhir kisah singkat cerita adalah bagaimana akhirnya Habel dibunuh oleh Kain. Dan akhirnya terjadilah peristiwa yang sangat menyedihkan. Ada seorang abang yang tega membunuh adiknya. Adiknya yang sekandung dengan dia. Dan akhirnya itu peristiwa yang sangat memalukan bagi keluarga Kain dan Habel. Dan yang menarik hari ini saya mau katakan Bapak Ibu. Apa dasar? Mengapa Kain akhirnya membunuh Habel? Jawabnya adalah karena Kain kehilangan sukacita. Yang paling berarti, yang paling sangat parah dalam hidup ini adalah apapun bisa terjadi. Mungkin doamu belum dijawab oleh Tuhan. Mungkin keadaanmu masih dalam keadaan yang engkau sedang berjuang dengan apa yang sedang engkau gumuli dan engkau doakan. Atau mungkin engkau sedang difitnah oleh orang, dijelekkan oleh orang, dikutuk oleh orang, ataupun mungkin diperkatakan hal yang tidak baik mengenai hidupmu dan keluargamu. Tapi dengar baik, jangan engkau hilang sukacita. Kalau engkau hilang sukacita, dosa sudah menunggu di muka pintu. Dan hari ini saya mau katakan buat Bapak Ibu, orang yang bersukacita adalah hanya dia bersukacita di dalam Tuhan dan di dalam kebenarannya. Sepakatlah dengan firman-Nya. Maka apapun yang terjadi, enak tidak enak, baik atau tidak baik, engkau tetap bersukacita. Karena bukan karena doamu dijawab oleh Tuhan, tetapi karena hidupmu sepakat dengan firman yang engkau dengarkan. Dan yang kedua, yang saya dapat pelajaran dari bacaan firman hari ini adalah bahwa sukacita itu adalah kekuatan. Sekali lagi saya katakan, sukacita itu adalah kekuatan. Ditekankan berulang kali, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bahkan ayat yang ke-5 ditekankan kepada kita tentang orang yang bersungut. Sukacita itu adalah kekuatan, Bapak Ibu. Namun persungutan adalah satu tanda kelemahan. Joy bukan lawannya sad. Joy bukan lawannya sedih. Sukacita bukan lawannya sedih. Atau orang yang sedang meratap. Tapi sukacita lawannya adalah joy versus worry. Kekhawatiran. Orang yang khawatir tidak akan bisa bersukacita. Nah, hari ini saya mau tekankan kepada Bapak Ibu. Apapun keadaan Bapak Ibu. Perbanyak ucapan syukur. Karena ucapan syukur itu adalah kekuatan kita. Dan orang yang bersyukur mengucap syukur. Padanya ada sukacita. Karena dia tahu hidup ini tidak kebetulan. Tuhan itu baik di semua keadaan. Sekalipun keadaan tidak baik, situasi tidak baik, pergumulanmu bahkan mungkin engkau bukan orang baik. Tapi engkau tetap sepakat. God is good all the time and all the time. God is good. Tuhan itu baik dan dia baik selama-lamanya. Haleluya. Bersukacitalah. Karena sukacita itu adalah kekuatan. Lihat orang yang bersukacita. Orang bilang awet muda. So pasti jelas. Karena apa? Ada energi yang baru. Ada semangat yang baru. Dan semangat yang baru itu adalah menjadi motivasi menghadapi hari besok kita.
Dan menarik, di ayat ini dikatakan kepada kita, pada ayat yang ke-5, firman Tuhan berkata seperti ini, bahwa janganlah, apa dikatakan, baca bersama, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan, dengan ucapan syukur. Menarik, luar biasa. Apapun yang kau sedang khawatirkan, bawa dalam doa kepada Tuhan. Ingat, jangan hilang sukacitamu. Kalau engkau hilang sukacita, hati-hati, dosa sudah menunggu di muka pintu. Tapi engkau berkuasa, kata Alkitab, untuk mengatasi itu. Tetaplah bersukacita, karena orang yang bersukacita, dia tahu sukacita itu adalah kekuatannya. Yang kedua dan yang ketiga sekarang adalah sukacita itu adalah kekal selama-lamanya. Sorga itu tempatnya orang yang bersukacita. Dari mana ayatnya kita bisa tahu? Roma 14 ayat 17 bilang begini, bahwa dikatakan kepada kita, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dengar baik Bapak Ibu, di sorga itu hanya orang yang bersukacita. Kalau engkau sedang marah-marah hari-hari ini, muka-muka marah, murung, engkau mungkin bad mood, saya mau ingatkan hari ini, ingat sorga itu tempatnya orang bersukacita. Sukacita oleh Roh Kudus. Sekali lagi, bukan sukacita oleh karena musuhmu ditabrak mobil, atau musuhmu jatuh ditimpa malapetaka. Tidak, sukacita oleh Roh Kudus. Dan ketika kita mengalami sukacita, sukacita itu kekal sampai selama-lamanya. Doa saya, biarlah hari ini berkat Tuhan atas setiap hidup kita. Jika Bapak Ibu di Indonesia sedang merayakan hari kemerdekaan, kemerdekaan yang ke-75 tahun Indonesia merdeka. Penjajahan bukan lagi oleh karena Belanda dan Jepang, tapi seringkali kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan hal-hal yang demikian telah menjajah hidup manusia. Dan akhirnya kematian menjadi dekat, dosa menjadi menunggu di buka pintu. Oleh karena hal-hal tersebut membuat manusia hilang harapan. Tetapi orang yang bersukacita, orang yang merdeka. Orang yang bersukacita, orang yang merdeka. Dan hari ini, kemerdekaan itu Anda dapat rasakan, bukan saja dari penjajahan Belanda dan Jepang, tetapi Anda dapat merdeka dari penjajahan ketakutan, kecemasan, penjajahan kekhawatiran, karena Anda memilih untuk tetap bersukacita sekalipun keadaan yang berduka cita. Percayalah, sukacita itu sekarang di tangan Anda. Keputusan pada Anda, mau bersukacita atau tidak. Doa saya, Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa kembali di lain waktu melalui pelayanan online ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus, kami tundukkan hati bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan atas firman, menguatkan kami. Kami mau menjadi orang Kristen yang bersukacita. Karena kekristenan itu adalah nikmat dan indah. Karena kami punya Tuhan yang baik. Sekalipun keadaan tidak baik, kami berjumpa orang-orang yang tidak baik, atau mungkin kami sedang ada dalam keadaan sakit. Firman-Mu mengajar kami hari ini, supaya kami tetap bersukacita. Karena sukacita kami bukan pada keadaan, bukan pada situasi, tapi keadaan situasi itu dapat Tuhan pakai untuk akhirnya kami dapat berkata, sukacita kami hanyalah pada Tuhan dan kebenarannya. Kami berpihak pada kebenaran Tuhan, sehingga kami yakin apapun yang sedang kami alami. Bapak Ibu di rumah yang sedang menyaksikan video ini, apapun yang mereka sedang alami, biar mereka putuskan hari ini bersukacita. Dan sukacita itu adalah kekuatan. Dan aku berdoa bagi yang sedang lemah tubuh, yang sedang sakit, yang sedang punya pergumulan yang berat. Firman-Mu menerobos setiap hati mereka, sehingga kami bisa hari ini berkata, kami merdeka dari semua ketakutan, kami merdeka dari semua kecemasan, kami merdeka dari semua kekhawatiran. Karena kami tahu bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami, pencobaan biasa yang tidak melebihi batas kekuatan manusia,
bahkan saat kami dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada setiap kami. Kami setuju sepakat dengan firman itu, bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Dan aku berdoa, mohon belas kasihan-Mu menjamah setiap umat-Mu yang mendengarkan firman ini dalam nama Yesus. Terimalah kesembuhan mujizat dari Tuhan. Karena Yesus yang Engkau sembah, Yesus yang Engkau puji, Yesus yang kita berdoa kepadanya, Yesus yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Dalam nama Yesus, terobosan Allah terjadi. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, mujizat Allah terjadi. Perkara hebat, ajaib, luar biasa Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Kita berjumpa kembali di lain waktu dalam program ibadah online ini. Atas nama Gembala dan semua leader gereja mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan Bapak Ibu melalui transfer bank in. Sehingga semuanya itu saya percaya yang menabur pasti akan menuai berkat berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Haleluya, kita berjumpa lagi.